Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kelas EKIS 2023B akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai bab epistemologi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anita Putri Kumalasari NIM 112. Saya Frida Arinda NIM 063. Saya Dwi Kurnia Wulandari NIM 221. Saya Nalaila Nurfulia NIM 017. Saya Wahyu Adsatrio NIM 172. Saya Stamiro NIM 155. Saya Siti Adila Mejdabani NIM 048. Saya Zakia Hoyunisa NIM 165. Saya Nabila Rahmatabrianti NIM 248. Saya Abdul Wasian NIM 233. Saya Nina Barati NIM 052. Saya Josephina Putri Badari NIM 150. Saya Nulis Gunasari NIM 229. Selanjutnya kami akan menjelaskan dan memaparkan bagian-bagian kita masing-masing. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan. Epistemologi juga merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan menjadi pencetus kepada ilmu-ilmu lain di bidangnya. Epistemologi membahas hakikat atau teori pengetahuan. Epistemolog juga mempelajari hakikat, asal-usul, dan ruang lingkup pengetahuan, pembenaran epistemik, rasionalitas, keyakinan, dan berbagai persoalan terkait. Dalam banyak kasus, tujuan akhir dari epistemologi adalah untuk menentukan apakah suatu klaim atau keyakinan dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah atau tidak. Epistemologi sangat penting dalam banyak ilmu disiplin seperti filsafat, ilmu pengetahuan, psikologi, dan ilmu sosial. Selanjutnya yakni epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat atau teori pengetahuan. Keberadaan epistemologi sebagai cabang filsafat yang independen dapat ditelusuri kembali ke abad 17 atau ke 18. Namun kehadiran tema dan persoalan epistemologis memiliki sejarah panjang sejak filsafat Yunani kuno. Perkembangan epistemologi dapat dibagi menjadi 3 perspektif utama, yaitu klasik, modern, dan kontemporer. Perspektif klasik dimulai dengan pengakuan akan adanya realitas, kemungkinan diperolehnya pengetahuan tertentu tentangnya, adanya kesalahan, dan kemampuan manusia membedakan yang benar dan yang salah. Perspektif modern menekankan pengalaman empiris dan rasionalitas, sedangkan perspektif kontemporer berfokus pada aspek sosial dan budaya dari pengetahuan. Selanjutnya yaitu teori-teori epistemologi yang telah berkembang sejak zaman kuno hingga saat ini memiliki pengaruh yang besar pada cara kita memahami pengetahuan. Berikut adalah penjelasan bagaimana teori-teori tersebut berpengaruh pada cara kita memahami pengetahuan. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik memandang bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal dan pengalaman. Teori ini mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dengan menekankan pentingnya akal dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, teori modern. Teori modern pentingnya pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Teori ini mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dengan menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yaitu teori kontemporer. Teori kontemporer menekankan pentingnya aspek sosial dan budaya dalam memperoleh pengetahuan. Teori ini mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dengan menekankan pentingnya aspek sosial dan budaya dalam memperoleh pengetahuan. Dan yang keempat yaitu epistemologi Popper. Epistemologi Popper tekanan pentingnya pemecahan masalah dalam memperoleh pengetahuan. Teori ini mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dengan definisi pentingnya pemecahan masalah dalam memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu epistemologi dalam penelitian. Epistemologi dalam penelitian menyampaikan pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Teori ini mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan dengan penjelasan pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Berikutnya adalah contoh epistemologi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu contoh epistemologi yang terkenal. Kemudian metode ilmiah ini digunakan oleh para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan tentang dunia sekitar.
Kemudian yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu bentuk pemikiran di mana seseorang membuat generalisasi berdasarkan pengamatan mereka terhadap sejumlah kecil kasus yang mirip. Yang ketiga adalah kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif ini merujuk pada keyakinan atau pandangan individu yang mungkin tidak dapat diuji ulang secara ilmiah. Yang keempat adalah peran bahasa dalam pembentukan pengetahuan. Bahasa memainkan peran penting dalam cara kita memahami dan mempersepsikan dunia di sekitar kita. Epistemologi membahas bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita memahami dan menafsirkan informasi yang diterima. Yang kelima, kesalahan penalaran. Epistemologi juga membahas kesalahan yang dapat terjadi dalam penalaran dan bagaimana kesalahan tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan yang kita miliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pandangan realisme dan anti-realisme. Ada dua pendekatan dalam epistemologi tersebut yang berfokus pada pertanyaan tentang apa yang bisa diketahui dan sejauh mana kita bisa mengetahui sesuatu tersebut. Saya akan menjelaskan realisme dulu. Yang pertama, realisme dari epistemologi sendiri adalah berpendapat bahwa ada fakta objektif di luar pikiran manusia itu sendiri yang dapat diketahui. Yang kedua, ada realisme yang meyakini bahwa pengetahuan kita dapat mencerminkan realitas dengan benar dan bahwa konsep seperti kebenaran objektif itu ada. Contoh dari realisme sendiri adalah realisme ilmiah yang mengatakan bahwa teori-teori ilmiah mencerminkan dunia nyata dengan begitu benar. Untuk yang anti-realisme akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pandangan anti-realisme. Pandangan anti-realisme berpendapat bahwa ada batasan dalam pengetahuan manusia dan tidak bisa tahu apakah pengetahuan kita mencerminkan realitas yang ada. Terus dalam pandangan anti-realisme, kebenaran mungkin bersifat subjektif atau konstruksi sosial dan tidak ada realitas yang dapat diakses secara independen dari persepsi manusia. Selanjutnya contoh pada pandangan anti-realisme termasuk konstruktivisme sosial dan fenomenalisme. Oke, pada pandangan realisme dan pandangan anti-realisme ini memiliki implikasi yang mendalam dalam epistemologi dan filosofi pada umumnya. Pemahaman tentang sifat pengetahuan, realitas, dan kebenaran sangat dipengaruhi oleh apakah seseorang menganut realisme atau anti-realisme dalam epistemologi mereka. Sekian, terima kasih. Next, alasan kenapa kita harus mempelajari epistemologi. Menurut Pranarka yang dikutip dalam e-book Filsafat Ilmu Rujukan bagi para calon cendekiawan oleh Fuad Abdul Hamid, DKK. Berikut adalah alasan mengapa epistemologi harus dipelajari. 1. Adanya pertimbangan strategis suatu ilmu. 2. Berkaitan dengan ontologis dan aksiologis. 3. Membantu manusia memahami berbagai bentuk pengetahuan. Epistemologi dalam konteks masyarakat berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh dan digunakan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Epistemologi berkaitan dengan sifat dan ruang lingkup pengetahuan, sumber pengetahuan, dan kriteria untuk menentukan validitas pengetahuan. Epistemologi dapat membantu individu dan masyarakat untuk memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Epistemologi juga dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengevaluasi validitas bagaimana jenis pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam konteks konseling dan bimbingan, epistemologi dapat membantu konselor untuk memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan bagaimana membantu mereka belajar. Singkatnya, epistemologi dalam konteks masyarakat berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh dan digunakan oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat dan dapat membantu individu dan masyarakat untuk memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, mengevaluasi validitas berbagai jenis pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan tentang sifat pengetahuan.
bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan dapat dijustifikasi. Meskipun epistemologi seringkali terdengar sebagai konsep yang teoritis, prinsip-prinsipnya dapat memiliki aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa cara epistemologi dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemahaman pengetahuan. Dengan memahami konsep-konsep seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan sejauh mana pengetahuan kita dapat diandalkan. Seseorang dapat menjadi lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Yang kedua, logika dan argumentasi. Studi dalam epistemologi seringkali melibatkan analisis logika dan argumentasi. Kemampuan untuk mengidentifikasi argumen yang valid dan meragukan dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen. Dalam konteks manajemen dan kepemimpinan, pemahaman tentang bagaimana orang memperoleh pengetahuan dan bagaimana mereka mengambil keputusan dapat membantu dalam mengelola tim dan organisasi dengan lebih efektif. Yang keempat, pemecahan masalah. Epistemologi juga dapat membantu dalam proses pemecahan masalah dengan menerapkan metode berpikir yang lebih kritis dan berlandaskan pengetahuan. Seseorang dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Yang terakhir, etika dan nilai. Epistemologi juga mempertimbangkan aspek etika dalam pemahaman pengetahuan. Ini dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan etis dan berlandaskan nilai dalam berbagai situasi. Jadi sementara epistemologi mungkin terlihat sebagai disiplin akademik yang teoritis, prinsip-prinsipnya dapat memiliki dampak nyata pada cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.